Om Swastiastu. Nama saya Nikadek Juniarti Giantari, NIM 18011096. Di sini saya akan menyampaikan usulan proyek penelitian saya yang berjudul Motivasi Kerja Wanita Karir di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Adapun latar belakang masalah dari usulan proyek penelitian ini adalah di mana sebagai instansi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sangat menggunakan sumber daya manusia sebagai faktor pelayanan dan sangat memerlukan sumber daya manusia wanita sebagai penunjang terlaksananya tujuan-tujuan yang telah ditargetkan maupun yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari 41% dari tenaga kontrak di bidang sekretariat Dinas Penanaman Modal adalah tenaga kerja wanita. Pernyataan ini dapat dilihat pada jumlah tenaga kontrak di bidang sekretariat Dinas Penanaman Modal yang keseluruhannya berjumlah 24 orang, di mana yang terdiri dari 14 orang tenaga kerja laki-laki dan 10 orang tenaga kerja wanita. Dan adapun beberapa alasan dan motivasi kerja wanita yang sudah mempunyai anak untuk bekerja di Dinas Penanaman Modal. Yang pertama, untuk mencari nafkah, di mana tenaga kontrak wanita yang sudah mempunyai anak tetap mampu untuk membantu suaminya mencari nafkah untuk lebih meningkatkan penghasilan keluarganya. Yang kedua, untuk mendapatkan karir yang lebih baik. Sebagai tenaga kontrak, bukannya tidak mungkin seseorang tidak akan mendapatkan karir yang baik. Sebagai tenaga kontrak saja, sudah dirasa adalah keinginan dari sebagian orang yang belum memiliki pekerjaan pada saat ini. Yang ketiga, yaitu untuk mencari relasi, di mana ibu rumah tangga pasti saja ingin mempunyai relasi yang lebih luas dari lingkungan sekitarnya saat ini. Maka dari itu, tenaga kontrak wanita yang sudah mempunyai anak dapat memperluas lagi relasinya. Yang keempat, untuk mengisi waktu luangnya, di mana setiap orang pasti mempunyai saja waktu luang. Dan di sini, tenaga kontrak wanita sudah mempunyai anak, mampu ingin mengisi waktu luangnya untuk yang lebih bermanfaat ataupun untuk yang lebih menguntungkan. Dari latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah usulan proyek penelitian ini adalah mengapa wanita karir di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng bidang sekretariat termotivasi untuk bekerja. Dan adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi motivasi kerja tenaga kontrak wanita yang sudah mempunyai anak di bidang sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Kegunaan penelitian, di mana peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Yang pertama, manfaat secara teoritis, di mana penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperdalam mengenai masalah motivasi kerja di bidang aparatur daerah. Yang kedua, manfaat secara praktis, di mana secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen sebagai pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai motivasi kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Yang selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, motivasi kerja, di mana pemberian motivasi dengan tepat akan dapat menimbulkan semangat, gairah, dan keikhlasan kerja dalam diri seseorang. Meningkatnya kegairahan dan kemauan untuk bekerja dengan sukarela tersebut akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga akan meningkatnya produktivitas kerja. Sedangkan seseorang yang mempunyai motivasi kerja rendah, mereka akan bekerja seenaknya dan tidak berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, pengertian motivasi kerja, di mana secara etimologi motivasi berasal dari kata motif, berasal dari motion yang berarti gerakan, sesuatu yang bergerak, yaitu gerakan yang dilakukan oleh individu atau disebut tingkah laku. Motivasi itulah yang membimbing seseorang ke arah untuk tujuan termasuk tujuan dalam melaksanakannya tingkah laku.
Yang ketiga, teori motivasi kerja McClellan, di mana ada 3 kebutuhan manusia menurut McClellan, di mana ketiga kebutuhan ini terbukti merupakan unsur-unsur yang amat penting dalam menentukan motivasi kerja seseorang dalam bekerja. Yang pertama, ada kebutuhan untuk berprestasi, yaitu dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, dan berusaha keras untuk berhasil. Yang kedua, kebutuhan untuk berafiliasi, yaitu keinginan untuk menjalin sebuah hubungan antarpersonal yang lebih akrab dan lebih ramah. Yang ketiga, kebutuhan untuk kekuasaan, di mana kebutuhan menguasai, mempengaruhi orang lain, dan sekaligus menguasai kehidupan orang lain. Yang keempat, penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: yang pertama, pengembangan konstruksi variabel motivasi kerja diukur dengan menggunakan teori McClellan, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, berafiliasi, dan berkuasa. Yang kedua, pengembangan konstruksi variabel kinerja diukur dengan teori Gomes, yaitu kuantitas, kualitas kerja, pengetahuan kerja, kreativitas, kerjasama, kemandirian, inisiatif, dan kualitas pribadi. Yang ketiga, menurut Anggoro, menggunakan teori Becker dan Klimovsky, yaitu kuantitas, kualitas, sikap, kerjasama, dan komunikasi. Berdasarkan dari tinjauan pustaka, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu di mana seorang ibu rumah tangga yang tidak hanya ingin berdiam diri saja dan ingin mengembangkan kemampuannya untuk berprestasi, menjalin relasi, dan ingin mendapatkan karir. Sehingga ibu rumah tangga juga dapat dipandang mampu menjadi wanita karir. Selanjutnya, yaitu metode penelitian, di mana yang pertama ada lokasi penelitian, di mana objek penelitian dari penelitian ini adalah motivasi dari tenaga kontrak di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Adapun subjek penelitiannya adalah tenaga kontrak wanita yang sudah mempunyai anak pada bidang sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, di mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Ngurah Rai nomor 72 Singaraja. Yang kedua, teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu memperoleh data adalah teknik pengumpulan wawancara mendalam, di mana wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara atau informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Yang ketiga, teknik penentuan informan. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik proposite sampling, di mana penelitian ini terdiri dari 2 orang dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tenaga kontrak di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Yang kedua, tenaga kontrak perempuan yang sudah mempunyai anak di bidang sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Yang keempat, yaitu jenis dan sumber data, di mana jenis data yang peneliti gunakan yaitu jenis data kualitatif, di mana data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, gambar, video yang memiliki makna. Data-data tersebut diperoleh dari wawancara, pengamatan, pemotretan, dan perekaman. Selanjutnya yaitu sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer, di mana data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, seperti hasil dari dokumentasi, di mana dokumentasi adalah dalam bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian,
pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyelidikan dokumen untuk memperoleh penerangan, pengetahuan, keterangan, serta bukti dan juga menyebarkannya. Yang kedua, wawancara, di mana wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam bentuk tulisan atau direkam secara audio, visual, ataupun audiovisual. Yang kelima, teknik analisis data. Analisis data kualitatif adalah upaya pengelolaan data dengan mengumpulkan data, memilah-milah, dan mengemukakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, menguji kembali, dan memutuskan kesimpulan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu metode dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisis sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan analisis data kualitatif berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi. Yang pertama, pengumpulan data, di mana pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam yang hasilnya dicatat dan direkam untuk memudahkan penelitian dalam mengolah data sehingga menjadi informasi yang valid. Kemudian, reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan, kemudian direduksi untuk memilah data pokok yang penting, yaitu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami sehingga pemahaman ini akan membantu menjawab pertanyaan baru berkaitan dengan penelitian. Yang ketiga, data display atau penyajian data, di mana data display ini adalah data yang telah mengalami proses reduksi, yang langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian deskriptif ini, penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun diagram. Yang keempat yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan didasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan lebih spesifik dan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis berupa jawaban dari persoalan yang penelitian yang telah ditetapkan. Baik, sekian pemaparan dari usulan proyek penelitian saya ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.